Nomor selanjutnya yaitu nomor 4, yang mana di nomor 4 ini diperintahkan untuk menentukan redoks dari reaksi MnO4- plus H2C2O4 yang menghasilkan Mn2+ dan Cl2-2. Sebelum itu kita harus menyetarakan reaksinya terlebih dahulu. Di sini Mn ada 1, di sini juga ada 1, di sini C-nya ada 2. Nah, di sini C-nya baru ada 1, sehingga ditambahkan 2. Selanjutnya, setelah disetarakan reaksinya, kita menentukan biloxnya. Karena oksigen kan biloxnya itu -2, sedangkan di sini oksigennya itu ada 4. Jadi -2 kali 4 itu -8 untuk bilox oksigen di unsur ini. Karena MnO4 itu mempunyai muatan -1, jadi berdasarkan yang udah diketahui tadi dari biloxnya oksigen -8, supaya hasilnya itu -1 ditambah berapa, yaitu ditambah angka 7 supaya menghasilkan -1. Jadi untuk bilox Mn nya itu +7. Selanjutnya menentukan bilox H2C2 dan O4. Di sini yang sudah diketahui biloxnya itu oksigen dan hidrogennya saja. Untuk oksigen kan -2, berarti -2 dikali 4 sama dengan -8. Oh ya, karena ini tuh kan unsur bebas, berarti harus sama dengan 0. Terus yang kedua, bilox H itu +1. Karena di sini hanya ada 2, jadi 1 dikali 2 menjadi 2 untuk bilox H2 di sini. Sudah ditemukan antara bilox H dan bilox oksigen itu -8 dan +2. Bagaimana caranya agar ketika dijumlahkan itu menghasilkan 0? Yaitu ditambah dengan +6. Jadi +6 ini menjadi biloxnya C2. Selanjutnya Mn2+, karena Mn ini mempunyai muatan 2+, berarti biloxnya +2. Selanjutnya yang karbon dioksida. Untuk karbon dioksida yang diketahui biloxnya itu oksigen, yaitu -2. Di sini oksigennya ada 2, -2 dikali 2 sama dengan -4. Karena karbon dioksida ini unsur bebas, jadi harus sama dengan 0. Jadi, untuk menambahkan agar ketika dijumlahkan sama dengan 0, yaitu ditambahkan dengan +4. Jadi +4 ini untuk biloxnya si karbon. Tetapi karbon di sini tuh ada 2, karena kan tadi udah disetarain. Jadi 4 dikali 2 sama dengan 8. Jadi 8 ini untuk biloxnya si C. Mn sama karbonnya kan tidak diketahui biloxnya, menjadi atom pusatnya. Antara Mn sama Mn, ini kan Mn di sini biloxnya +7, di sini +2, mengalami penurunan. Kalau mengalami penurunan itu dinamakan dengan reduksi. Terus yang karbon di sini biloxnya +6, sedangkan karbon yang di sini biloxnya +8, yang artinya mengalami penaikan. Kalau mengalami kenaikan dinamakan dengan oksidasi. Selanjutnya kita hitung selisih dari bilox masing-masing. Di sini Mn-nya bilox Mn ini 7 dikurangi bilox Mn yang ini +2. 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Terus yang karbon 8 dikurangi 6 sama dengan 2. Untuk menyetarakan si biloxnya itu dikali dengan angka selisih bilox masing-masing supaya setara. Jadi ini 5 dikali 2 dan yang ini 2 dikali 5. Selanjutnya angka yang ini dipindahkan ke sini. Ini 2Mn, sini menjadi 2Mn. Selanjutnya yang angka 5 tadi dipindahkan ke depan karbon, jadi 5. Di sini juga 5. Karena karbon yang di sini mempunyai koefisien 2, jadi 5 dikali 2 dengan 10. Maka penyetaraan yang diperoleh setelah biloxnya disetarakan itu 2MnO4- plus 5H2C2O4 menghasilkan 2Mn2+, ditambah 10 karbon dioksida. Selanjutnya menghitung muatan dari MnO4. Karena MnO4 kan -1 dan ini mempunyai koefisien, jadi koefisiennya dikalikan dengan muatannya menghasilkan -2. Karena H2C2O4 ini tidak mempunyai muatan, maka hasilnya 0. Untuk yang 2Mn2+,
muatannya dikalikan dengan koefisien menghasilkan -4. Karena karbon 10 karbon dioksida ini tidak mempunyai muatan, maka hasilnya 0. Ketika dijumlahkan, -2 sama 0 itu menghasilkan -2. Dan ini -2 ditambah 0, +4 ditambah 0 menghasilkan +4. Dalam menyimpan gas, dalam menyimpan H+ dan H2O nya, ini tergantung dari angka yang ditambahkan agar menghasilkan +4. Ya, karena ini kan reaksinya itu dalam suasana asam. Kalau dalam suasana asam itu ditambahkan H+ di muatan yang kecil. Di sini kan muatannya kecil, berarti nanti ditambah H-nya itu di sini. Untuk menambahkan H-nya itu ada berapa? Sebelumnya ditentuin dulu dari sini. -2 ditambah berapa agar hasilnya itu +4. -2 + 6. Jadi ada 6H+ yang ditambahkan di bagian sini. Karena di bagian produk ini kekurangan kekurangan atom hidrogen, maka ditambahkan dengan H2O. Karena di sini kan jumlah H-nya itu ada 16. Di sini 6, di sini 5 kali 2 10, 10 tambah 6 16. Maka tinggal 16 dibagi 2 sama dengan 8. Sehingga diperoleh reaksi MnO4 dan H2C2O4 dalam keadaan asam adalah 2MnO4 minus plus 5H2C2O4 yang ditambahkan dengan H+ menghasilkan 2Mn2+ plus 10CO2 yang ditambahkan dengan 8H2O. Pada bagian yang kedua, dalam menentukan redoks di reaksi FeCl2S4 plus MnO4. Sebelum itu direaksikan dulu, bukan direaksikan, disetarakan dulu reaksinya. Di sini Mn-nya 1, Cr-nya di sini 2, sedangkan di sini udah 2. Terus ini S-nya 4, di sini S-nya baru 1, maka ditambahkan 4. Terus ini Mn-nya 1, Mn 1. Setelah itu kita menentukan redoksnya. Di sini kan muatannya bebas, sehingga sama dengan 0 diketahui bilox dari S itu -2. -2 kali 4 minus 8. Terus di sini bilox Fe itu +2. Sehingga ditambah +6 agar hasilnya menjadi 0. +6 ini bilox untuk Cr2. Selanjutnya MnO4 di sini mempunyai muatannya itu -1. Kan yang oksigen itu biloxnya -2, di sini oksigennya 4, -2 kali 4 -8. Ditambahkan angka berapa supaya hasilnya -1, yaitu ditambahkan +7. +7 ini bilox untuk Mn. Fe karena Fe kan sudah punya muatan, jadi biloxnya ini berdasarkan muatannya. Selanjutnya yang Cr4 2-min, karena kan yang diketahuinya itu bilox dari oksigen itu -2 dikalikan 4 jadi -8. -8 ditambah berapa agar hasilnya itu -2 sesuai muatannya tadi, itu +6. Jadi +6 ini sebagai biloxnya Cr. Terus yang Mn biloxnya berdasarkan muatan +2. Terus yang SO4 punya muatan -2. Di sini bilox yang diketahuinya itu oksigen -2, dan oksigen itu ada 4, jadi -2 kali 4 -8 ditambahkan +6 supaya hasilnya menghasilkan -2. Selanjutnya di sini ada penaikan dan penurunan. Mn mengalami penurunan sehingga dinamakan dengan reduksi, sedangkan yang Fe, Cr, dan S itu mengalami
mengalami kenaikan yang dinamakan dengan oksidasi. Setelah dijumlahkan hasilnya antara selisih dari bilox masing-masing itu, untuk yang bagian oksidasi itu 39, sedangkan untuk yang bagian reduksinya itu 5. Agar biloxnya setara, jadi masing-masing dikalikan yang oksidasi ke reduksi dan yang reduksi ke oksidasi. Jadi 39 ini ditambahkan ke Mn 39, ke ini juga 39, yang 5 ditambahkan ke Fe, yang depan Fe, sama yang sini kan Cr nya tadi udah punya koefisien, berarti koefisiennya 2 dikali 5 di 10 Cr4. Terus yang tadi juga ini Fe nya 5, dan yang terakhir ini yang di depan muatan S, karena sudah mempunyai koefisien 5 dikali 4 dengan 20, sehingga penyetaraan berdasarkan biloxnya itu ini 5FeCr2S4 plus 39 MnO4 minus menghasilkan 5Fe3 plus 10 CrO4 2 min, 39 Mn2 plus dan 20 SO4. Setelah itu kita hitung masing-masing muatan dari FeCr2S4 sama MnO4 dari semua reaksi ini, muatannya dihitung. Karena FeCr2S4 ini sebagai muatan bebas, maka ini 0, sedangkan yang 39 sedangkan MnO4 ini kan punya muatannya itu minus 1 dikalikan dengan koefisiennya yaitu 39. Yang ini juga sama, muatannya dikalikan koefisien menjadi 15, ini muatannya minus 2 dikalikan 10 jadi minus 20, dan ini 2 dikali 39 totalnya itu menjadi 33 untuk semua koefisien dan muatan yang dikalikan di bagian yang sebelah kanan ini. Sehingga untuk penambahan OH minusnya, karena ini kan reaksinya itu dalam suasana basa. Kalau dalam suasana basa itu ditambahkan OH minusnya di muatan yang besar, berarti disimpannya di sini. Setelah disetarakan berdasarkan apa yang telah saya hitung, OH minusnya itu 72, karena di sebelah kiri itu kekurangan atom hidrogen, maka ditambahkan H2O sebanyak 36. Jadi ini hasil akhir dari menentukan redoks di reaksi ini dalam suasana basa. Mungkin sekian penjelasan dari nomor 4 ini.